Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih mengupdate kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Tapi sebelum aku membawakan berita terupdate dari Teng Monida, aku membaca komentar dari teman-teman. Sebagian ada yang bilang kalau aku ini tambah cantik, tambah putih, dan kulitku terlihat semakin lembut dan cerah. Oke, di sini aku akan share produk body care yang aku pakai sehari-hari. Produk body care yang biasa aku pakai itu yaitu dari Scarlett. Meskipun aku tinggal di Thailand, tapi aku selalu memakai produk Scarlett dalam keseharian aku karena cuman produk Scarlett yang benar-benar cocok di kulit aku, serta memberikan efek yang nyata untuk kesehatan kulitku ini. Jadi persiapan sebelum update berita Tengmo, aku selalu rutin pakai 3 produk body care dari Scarlett. Nah, ini dia rangkaian produknya teman-teman. Yang pertama ada body scrub varian coffee, yang kedua ada shower scrub yang varian coffee juga, dan setelah itu aku memakai body lotion yang varian Jolly. Dan di sini aku langsung kasih tahu aja ke teman-teman cara pakai 3 rangkaian produk body care dari Scarlett ini. Nah, ini dia caranya. Yang pertama, saat aku mandi, aku pakai body scrub yang varian coffee terlebih dahulu. Untuk cara pakainya, tinggal dibalurin aja ke tangan dan ke seluruh tubuh atau bagian tubuh mana aja yang kalian inginkan. Nah, ini ketika aku apply ke tangan aku, ini body scrubnya lembut dan halus, sehingga tidak membuat kulit kita sakit pada saat di-apply ke tangan. Setelah itu kita diamkan 2-3 menit. Dan habis itu setelah 2-3 menit kita gosok secara perlahan supaya kotoran-kotoran seperti daki yang ada di kulit kita ini keluar bersama si scrub dari body scrub Scarlett ini. Dan setelah digosok baru deh kita bilas dengan air bersih. Oke, sekarang kita lanjut step yang kedua. Ini after pakai body scrub yang varian coffee ini, aku pakai shower scrubnya. Untuk teksturnya dia itu gel dan di bagian dalamnya itu ada beads atau manik-manik gitu. Nah, ini berfungsi untuk memaksimalkan kita dalam scrubbing lagi biar kulit kita bersih secara sempurna. Dan yang aku rasakan setelah pakai produk dari Scarlett ini, kulit aku terasa sangat bersih dan membuat kulit aku ini menjadi kenyal teman-teman. Dan produk body care dari Scarlett ini bagus banget untuk teman-teman yang mempunyai jerawat di kulit atau di badan ya. Nah, itu cukup dengan memakai rangkaian produk body care dari Scarlett itu bisa mengangkat jerawat yang ada di badan teman-teman. Dan setelah aku selesai mandi, itu wanginya itu semerbak banget, wangi yang aku suka, dan wanginya ini nggak bikin aku enek ya. Jadi bener-bener seger gitu. Setelah itu rangkaian produk body care dari Scarlett yang terakhir yang aku pakai ya setelah mandi yaitu body lotion yang varian Jolly. Nah, ini adalah body lotion yang bener-bener kesukaan aku banget ya teman-teman. Wangi dari body lotion ini seperti wangi parfum mewah ya, yaitu parfum YSL Black Opium Eau de Parfum. Sampai-sampai suamiku memuji juga karena tubuhku ini wanginya itu bener-bener tahan banget seharian sampai kita mandi lagi. Jadi aku sangat merekomen produk dari Scarlett ini ya, khususnya body care, karena harganya itu benar-benar affordable banget teman-teman, cuman 75.000 di masing-masing produknya. Dan yang paling aku sukanya ini, semua produk Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E serta kojic acid dan juga niacinamide yang bagus banget untuk menutrisi kulit kita serta mencerahkan dan melembabkan kulit. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa produk Scarlett ini non tested on animal. Jadi kalau teman-teman yang pecinta animal ya, pecinta hewan, gak usah khawatir karena hewannya tidak disakiti untuk melakukan tes uji coba dari produk Scarlett ini, karena nggak dilakukan tested on animal ya. Dan untuk teman-teman yang pingin samaan juga memakai produk body care dari Scarlett, teman-teman bisa banget order ke Instagramnya langsung ya, di Scarlett Whitening. Dan kemudian kalau teman-teman nggak pakai Instagram atau sulit di Instagram, teman-teman bisa order melalui Shopee. Nah, untuk link ordernya aku akan sertakan di description box di video ini. Dan setelah aku sudah fresh, udah wangi, baru deh aku siap-siap untuk membawakan berita Tengmo pada video kali ini. Karena efek wangi dari body care Scarlett ini bikin bener-bener mood aku tuh naik lagi teman-teman. Jadi ketika aku membawakan berita terupdate dari Teng Monida, itu mood aku langsung bagus dan buat aku tuh semangat dan hari-hari aku menyenangkan. Oke, sekarang kita lanjut mengenai kabar kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Nah teman-teman, di sini kabar terbarunya yaitu mengenai nelayan yang melihat sebuah sosok atau objek yang ada di Sungai Chopra, yaitu yang diduga itu adalah tubuh Teng Monida yang sedang berusaha berenang ke pinggir. Nah di sini nelayan ini bilang kan di awal itu dia menyatakan kalau
Yang dia lihat itu adalah kayu ya teman-teman, bukan Tengmonida. Nah, tapi di sini kan para pengacara dan para ahli CCTV ini mencurigakan objek yang ada di Sungai Copraya pada saat malam itu ya, ketika Tengmonida ini tenggelam. Nah, di sini nelayan ini kan dimintai keterangan di kantor kepolisian, dan di saat itu juga ada pengacara Kuntai yang menemani dan bertemu langsung dengan nelayan tersebut. Nah, pada saat awal diwawancara, nelayan ini kan terlihat memakai tutup atau masker ya kan seluruh wajahnya, sehingga yang kelihatan itu cuman matanya saja. Nah, ketika datang ke kantor kepolisian kok sepertinya berbeda. Nah, itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan di masyarakat Thailand, teman-teman. Karena apa? Di sini semakin kuat dugaannya kalau benar-benar nelayan ini adalah orang yang berbeda ketika orang yang pertama diwawancara dan orang yang datang ke kantor kepolisian Nonthaburi itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini videonya. Nah, di sini semua masyarakat Thailand, lawyer, dan orang-orang ya, para ahli CCTV ini curiga karena di sini tertangkap kamera CCTV kalau nelayan ini sebenarnya sudah ada pada saat setelah kejadian Tengmonida tenggelam ini, teman-teman. Jadi di gerbang dermaga ini nelayan ini sudah antisipasi, sudah standby gitu ya. Nah, dia terlihat mondar-mandir gitu ya, terlihat jalan. Nah, jadi nelayan ini adalah seseorang yang diduga melihat langsung tubuh Tengmonida sedang berenang untuk menyelamatkan diri ke pinggir Sungai Copraya itu. Nah, di sini bodinya terlihat tegap ya kan. Nah, ketika diwawancara itu kan bodinya sedikit pendek ya teman-teman, fisik dari nelayan itu. Nah, jadi di sini juga masyarakat Thailand masih menduga kuat kalau ini adalah benar-benar orang yang berbeda. Nah, di sini dari jaketnya juga berbeda ya teman-teman. Orang itu pakai jaket itu pada saat dia melihat suatu objek yang diduga itu adalah Tengmonida. Nah, orangnya itu terlihat tinggi teman-teman. Dan masyarakat Thailand juga curiga ya, bukan masyarakat doang intinya. Para pakar dari CCTV juga curiga kalau ini adalah orang yang berbeda. Nah, pada malam kejadian itu teman-teman bisa lihat ini adalah nelayan aslinya yang pakai masker warna biru ya teman-teman. Nah, ini adalah orang aslinya, dan yang kemudian datang itu adalah yang satu laginya ini ya teman-teman, tuh yang dilingkarin. Nah, mengenai nelayan ini kan sudah menjadi kecurigaan dari awal kalau ini adalah orang yang berbeda. Akan tapi di sini sih belum ada kepastian atau klarifikasi dari kepolisian kalau orang ini benar-benar asli atau memang orang yang berbeda. Oke, kita beralih ke kabar selanjutnya. Ini masih mengenai foto editan Tengmo bersama Gatik ya teman-teman. Pada malam itu bukan hanya gelombang airnya saja yang berbeda. Nah, ini juga dari tatonya si Gatik teman-teman. Ini tato Gatik ini ada di sebelah kiri ya, dari lengan atau ototnya. Nah, di sini terlihat tidak ada tatonya. Nah, di sini masa sih ya kepolisian dari sini aja tidak bisa membuka gitu. Sedangkan ini tuh udah jelas banget bahwa foto ini tuh editan gitu, karena tatonya benar-benar nggak kelihatan gitu kan. Karena teman-teman bisa lihat nih arah wajahnya si Gatik itu miringnya sama gitu kan, dengan lengannya itu sama, benar-benar dengan pose yang hampir sama. Itu seharusnya kan kelihatan ada tatonya. Nah, di sini tidak ada tato dari si Gatik ini teman-teman. Nah, itu benar-benar banyak banget ya, hampir di semua sisi editan ini kelihatan teman-teman. Nah, harusnya sih dari foto ini aja sudah terungkap ya teman-teman. Tapi ya sudah, kita lihat saja hasil pengumuman dari tim penyidik ya, rangkumannya seperti apa, apakah kasus ini murni kecelakaan atau pembunuhan. Dan kemudian teman-teman kita beralih ke kabar selanjutnya. Ini banyak teman-teman juga bahas dong tentang Esther. Nah, di sini aku kenapa nggak bahas tentang Esther? Karena Esther ini nggak banyak diliput oleh media di Thailand ya teman-teman. Cuman segelintir doang, kayak cuman sesekali doang. Nah, ini contohnya pada saat merayakan Hari Paskah kemarin ya. Nah, Esther ini terlihat sedang di gereja teman-teman. Nah, ini Esther pada saat di gereja pas Hari Paskah kemarin. Dan di sini dari berita yang beredar di Thailand kalau Esther ini sudah menyadari bahwa Mimo ya, dia biasanya manggil Mi gitu kan, Mimo gitu. Nah, di sini Esther sudah menyadari bahwa Tengmonida ini sudah tidak ada teman-teman, sudah meninggal. Cuman mungkin Esther belum memahami arti sesungguhnya dari orang meninggal itu teman-teman. Jadi waktu baru-baru Tengmo meninggal, dia selalu memanggil Mimo gitu, Mi gitu, dia kangen. Jadi Esther ini selalu nyariin dan menanyakan Tengmonida. Di sini memang sedih banget ya. Esther ini kan nggak bersalah, bener-bener nggak tahu apa-apa gitu, yang
Esther tahu bahwa Tengmonida ini benar-benar sayang banget, tulus banget, udah seperti anaknya sendiri, bahkan sampai diangkat kan, diadopsi menjadi anaknya Tengmo. Itu karena Tengmo ini benar-benar saking sayangnya sama si Esther. Nah sekarang Esther ini sudah menyadari dari awal ya teman-teman kalau Tengmo ini sudah meninggal, jadi udah dijelasin teman-teman. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Di sini juga tertangkap kamera ya teman-teman. Ini ada fotonya si Robert. Robert ini kan yang kita tahu sedang melakukan atau habis melakukan hair transplant, yang dimana itu untuk menumbuhkan rambutnya, karena Robert ini terlihat depan bagian kepalanya itu udah nggak ada rambutnya. Jadi dia melakukan hair transplant. Nah, ketika itu pada kejadian malam itu ya teman-teman, di sini diduga ada bekas perlawanan Tengmo pada saat malam kejadian itu teman-teman. Pada saat Tengmo dipukul botol wine, nah itu sepertinya Tengmo sempat membalasnya, dan ini adalah bekas luka yang diduga bekas perlawanan dari mendiang Tengmonida. Nah di sini terlihat ya bekas hair transplantnya juga masih berproses ya, masih numbuh rambutnya si Robert, dan juga ini bekas luka yang sudah mengering teman-teman. Oke, dan kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, siapa tahu ada yang pecinta kucing juga kan, pecinta binatang. Nah di sini kan yang seperti kita tahu kalau kucing-kucingnya Tengmo ini dipelihara atau diadopsi sama sahabatnya atau manajer keduanya Tengmo, yaitu si Anna. Nah ini keadaan kucing-kucingnya Tengmonida bersama si Anna teman-teman, si pemilik baru ya. Nah ini majikan barunya yaitu si Anna, terlihat sangat sayang banget sama kucingnya. Dan sepertinya kucingnya juga sangat dekat ya, jadinya udah cepat akrab gitu sama si Anna. Ya bagus juga ya, ternyata si Anna ini pecinta binatang juga teman-teman, pecinta kucing. Nah sebelumnya aku tuh membaca komentar dari teman-teman juga nanya, Kak kenapa sih kucingnya kok nggak dipelihara sama Bird aja gitu, nggak dikasih ke Bird aja. Nah di sini ternyata si Anna lah yang lebih duluan kayaknya ya, yang ingin mengadopsi kucing dari si Tengmonida ini, karena si Bird ini juga sudah mempunyai banyak kucing teman-teman di rumahnya. Nah makanya itu kucingnya ini diadopsi oleh si Anna, karena Anna ini juga sama-sama pecinta binatang ya. Oke, dan kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Di sini setelah dilakukan reka ulang ya, simulasi mengenai keterangan yang diberikan oleh Sen. Si Sen itu kan bilang kalau Tengmonida ini terjatuh pada saat ingin buang air kecil di belakang dari sisi speedboat. Nah, di sini dipraktekkan dengan kecepatan 8 knot ya, atau 15 sampai 20 meter per jam. Nah seperti ini teman-teman, jadi terdapat percikan ya, cipratan-cipratan air dari baling-baling speedboat itu sangat kuat. Jadi sehingga ini sebenarnya tidak masuk akal kalau pada saat itu Tengmonida ingin buang air kecil teman-teman. Karena bagaimana mungkin ya pada saat Tengmonida buang air kecil dengan memakai kain putihnya itu, dan Tengmonida juga memakai baju one piece ya, swimsuit. Dan kemudian dengan percikan air yang sangat banyak itu, yang pasti kan punggung Tengmo semua basah dong ya gitu. Nah disitulah yang membuat tidak masuk akal teman-teman kalau Tengmonida ini pingin buang air kecil di speedboat. Nah ini dilakukan oleh kepolisian atau dari tim yang biasa mengendarai speedboat ya teman-teman. Nah ini pokoknya sedang diilustrasikan gitu oleh mereka pada saat Tengmonida ini benar-benar pingin buang air kecil atau enggak sih gitu. Nah ternyata pas disimulasikan itu benar-benar sangat nggak mungkin teman-teman ya. Dan nggak mungkin dong ya Tengmonida mau buang air kecil. Nah ditambah lagi Tengmonida ini keterangan dari dokter Pontiff kan juga sedang datang bulan kan. Nah jadi nggak mungkin dong Tengmonida yang sedang memakai pembalut terus ingin buang air kecil juga. Dan karena Robert bawa speedboatnya itu nggak lancar, akhirnya kegas, kadang pelan, kadang kegas gitu, sehingga Tengmonida ini jatuh ke Sungai Copraya. Nah di sini benar-benar nggak make sense ya teman-teman, nggak masuk akal banget. Oke teman-teman, itu aja berita yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Untuk teman-teman semua, tolong banget yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya teman-teman, supaya aku makin semangat mengawal kasus Tengmonida langsung dari Bangkok, Thailand. Dan yang pastinya teman-teman akan mendapatkan berita yang valid, yang detail dan juga jelas dari channel YouTubeku ini. Karena aku langsung membaca beritanya apa yang tersebar langsung di media Thailand Bangkoknya langsung. Oke teman-teman, aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.